Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran kalau bahan dapur yang sering kita anggap biasa aja ternyata punya kekuatan super? Nah, hari ini kita bakal ubah total cara pandang Anda. Langsung aja kita mulai sesi kupas tuntas tentang sebuah rempah yang luar biasa, bunga lawang. Di penjelasan kali ini, perjalanannya udah kita susun rapi. Kita bakal bahas kenapa ini lebih dari sekedar rempah, mengenali senyawa aktifnya, melihat efek perlindungan fisiknya, manfaatnya buat pencernaan, sampai cara konsumsinya yang paling aman. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Lebih dari sekedar rempah, mari kita bongkar rahasia lemari dapur Anda. Coba deh bayangin aroma yang kaya dari semangkuk gulai yang lagi mendidih, rendang, atau kuah kaldu yang hangat. Kecium kan? Nah, aroma manis yang khas dan sedikit pedas itu ternyata nyimpen rahasia farmakologis yang luar biasa besar buat ngelawan flu. Jadi begini, si bunga lawang yang cantik dan berbentuk bintang ini asli dari Asia. Tapi poin pentingnya adalah dia jauh lebih dari sekedar penyedap masakan. Udah ratusan tahun bintang kecil ini dipakai sebagai perisai pelindung tubuh karena sifat obatnya yang kuat banget. Lanjut ke bagian 2, senyawa aktif penyembuh alami. Yuk kita intip biokimia di balik si bintang ini. Nah, yang benar-benar bikin takjub tuh rincian kandungannya. Bunga lawang ini bertindak layaknya apotek alami berkat asam sikimat, anetol, dan linalol. 3 senyawa ini ibarat pahlawan tanpa tanda jasa yang kerja keras merawat tubuh kita dari dalam. Dan percaya nggak, asam sikimat di rempah kuah kaldu Anda itu ternyata adalah bahan dasar utama yang dipakai industri farmasi buat bikin obat flu komersial super terkenal, kayak Tamiflu. Gila kan? Ini bukti nyata kalau pengobatan tradisional dan sains modern tuh bisa banget jalan bareng. Makanya nggak heran nenek moyang kita selalu ngandelin rempah ini buat ngusir demam sama batuk. Dia nggak cuma sekedar ngeredain gejala loh, tapi bener-bener ngeblokir virusnya biar nggak berkembang biak di sel tubuh kita. Masuk ke bagian 3, perlindungan fisik dari penyakit. Kita bakal lihat gimana senyawa-senyawa tadi jadi perisai buat tubuh Anda. Setiap hari, tubuh kita tuh ibarat medan perang mikroskopis. Dan bunga lawang ini adalah tameng yang super tangguh. Dia bisa melawan virus influenza A dan B, nahan bakteri penyebab diare kayak Escherichia coli, bahkan ngehambat infeksi jamur. Bener-bener perisai yang multifungsi. Coba perhatiin angka ini. 3,5. Itu adalah jumlah miligram zat besi yang terkandung cuma di dalam 10 gram bunga lawang. Buat Anda yang pengen ngelancarin sirkulasi darah dan mambah oksigen di seluruh sel tubuh, wah ini kabar yang luar biasa bagus. Dan hebatnya, kerjanya tuh double. Dari luar, antioksidannya ngebantu sel tubuh tetap awet muda dan cegah kerutan kulit. Dari dalam, antiinflamasinya meredakan nyeri otot sama radang sendi, sekaligus nurunin resiko penyakit kronis. Ibaratnya, ini paket komplit. Sekarang di bagian 4, solusi pencernaan dan relaksasi. Gimana rempah ini nyiptain harmoni antara usus dan pikiran kita. Buat urusan pencernaan, rempah ini jagonya merelaksasi otot. Jadi, kalau Anda ngerasa kembung, mual, atau perut kram setelah makan, nah, bunga lawang ini bisa banget ngeredain rasa nggak nyaman itu secara alami dan efektif. Tapi, efeknya nggak berhenti di perut aja loh. Secara fisik, dia ngebantu nyeimbangin hormon wanita. Dan secara mental, dia bisa jadi penenang alami. Sedikit seduhan bunga lawang sebelum tidur bisa ngurangin rasa cemas, bikin saraf lebih rileks, dan bikin tidur jauh lebih pulas. Terus gimana cara aman pakainya di rumah? Kita masuk ke bagian kelima, metode konsumsi dan aturan aman. Nah, cara dapetin manfaatnya tuh gampang banget. Tinggal diseduh aja jadi teh. Cukup didihin air, masukin 1 atau 2 kelopak bunga lawang kering selama 5-10 menit. Terus tambahin deh jahe atau madu. Udah, jadi deh ramuan super buat ningkatin imun dari rumah. Tolong perhatiin bagian ini baik-baik ya. Ini peringatan yang sangat krusial. Pastiin Anda cuma pakai bunga lawang varietas Asia, yang biasanya bisa dimakan. Jangan sampai salah pilih varietas Jepang. Kenapa? Karena yang dari Jepang itu beracun. Ada neurotoksinnya yang bisa berakibat fatal. Jadi, harus teliti. Dan ingat, karena ini sifatnya kayak obat yang kuat, dosis itu penting banget. Jangan mentang-mentang sehat terus diminum kebanyakan ya. Kalau over, malah bisa bikin mual atau jantung berdebar. Apalagi kalau Anda lagi minum obat pengencer darah atau terapi hormon. Wajib banget konsultasi dulu ke dokter. Pada akhirnya, bunga lawang benar-benar ngebuktiin kalau makanan itu bisa jadi obat. Penjelasan kali ini bikin kita mikir kan?
Kira-kira keajaiban medis apa lagi ya yang lagi ngumpet di rak bumbu dapur Anda sekarang? Teruslah bereksplorasi dan jadikan dapur Anda sumber kesehatan yang sesungguhnya. Sampai jumpa di Kupas Tuntas berikutnya.